Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai dengan 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuhankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuhankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, melihat karya Allah. Dalam Injil hari ini, Yohanes Pembaptis sendiri menjadi ragu-ragu tentang Kristus, sebab Kristus cukup berbeda dari Kristus yang diharapkan oleh bangsa Yahudi. Banyak orang Yahudi berpendapat bahwa kedatangan Kristus Mesias harus ditandai dengan segala macam kebesaran dan penghakiman yang memukul mundur semua musuh bangsa Yahudi. Tetapi ternyata Yesus bersikap lain sama sekali. Ia datang dalam segala kesederhanaan dan kemiskinan. Ia tidak menghakimi dan mengutuk. Ia tidak mendesak para musuh dan pendosa keluar. Ia malah merangkul semua orang dan memberi kesembuhan dan pengampunan kepada siapa saja yang membutuhkan. Ketika Yohanes mengutus para muridnya menemui Yesus, Yesus menangkap pesan keraguan atau kekecewaan di dalam diri Yohanes. Yesus tidak berbuat yang lain daripada menyampaikan pesan peneguhan disertai harapan bahwa walaupun ia kini terkurung dalam penjara, hendaknya ia tidak kecewa dan menolak Tuhan yang telah memilih dan mengutus mereka berdua, Yesus sebagai Mesias dan Yohanes sebagai bentara Mesias. Apapun bentuknya, karunia ini perlu disyukuri, karena penderitaan mereka membawa buah-buah keselamatan bagi banyak orang. Walau kita juga sering ragu, mari kita membangun komitmen agar tidak sampai meninggalkan Tuhan. Kita tetap berusaha memenuhi kewajiban pelayanan. Kita tetap berusaha membangun kerajaan Allah. Saudara yang terkasih, kita perlu merefleksi jawaban Yesus atas pertanyaan murid Yohanes. Yang perlu kita lakukan adalah melihat, menyadari, dan merefleksikan pekerjaan yang telah Allah lakukan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Kesadaran itu akan membantu kita untuk mampu mengimani bahwa dalam berbagai penderitaan, persoalan dan kesulitan-kesulitan hidup pun Tuhan sedang dan akan terus berkarya. Santo Yohanes dari Salib yang kita peringati hari ini dalam tulisan mistiknya mengajari kita untuk senantiasa beriman tatkala memasuki kegelapan hidup rohani. Malam gelap adalah sebuah fase yang harus dilalui demi pertumbuhan iman. Bahkan malam gelap iman adalah saat di mana Allah sedang bekerja dan berkarya bagi kita. Karena itu, diterangi sabda Allah hari ini, kita tapaki perjalanan iman setiap hari sambil percaya bahwa Allah akan selalu mendampingi dan punya rencana besar di balik peristiwa hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan.
Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.